Setiap orang memiliki motivasi dalam hidupnya. Tentu semua orang ingin sukses. Nah, tapi kenapa orang itu terus bergerak dan termotivasi sampai ia menemukan kesuksesan, atau mungkin terus bergerak menemukan apa yang ia inginkan, atau mungkin mengabdikan semua hidupnya untuk pekerjaan? Tentu setiap orang memiliki motivasi yang berbeda. Nah, dalam pencarian saya selama sangat waktu singkat begitu ya. Jadi saya juga merasa sedang mencari begitu motivasi. Saya menemukan ada dua motivasi hidup orang ya. Jadi hanya ada dua. Yang pertama yaitu orang termotivasi karena ingin lepas dari penderitaan atau takut menderita, atau bilanglah mencari kenikmatan begitu. Ini adalah kelompok di mana orang-orang itu selalu ingin menemukan kebahagiaan lewat apa yang dia kerjakan. Jadi misalnya saya merasa takut miskin misalnya, atau saya ingin kaya, atau saya takut dihina, saya ingin dipuji misalnya. Dua-duanya ini adalah satu kelompok di mana orang sebenarnya merasa kekurangan. Ada hot button yang kalau orang menemukan titik penderitaannya, dia akan menemukan motivasi yang sangat kuat untuk terus bergerak maju. Nah, karena takut itu adalah motivasi yang kuat, karena manusia itu diberikan suatu kemampuan untuk takut supaya dia tetap bertahan hidup dan tetap merasa berharga. Nah, jadi atas dasar rasa takut inilah seorang terus bergerak untuk menghindari penderitaannya, atau lawan dari penderitaan itu adalah menemukan suatu kebahagiaan atau suatu kesenangan. Ya, saya takut sendiri, saya senang berdua. Maka menikah misalnya motivasinya. Saya takut tidak punya uang, saya senang uang yang banyak. Jawabannya bekerja misalnya untuk mendapat uang. Nah, ini adalah kelompok pertama ya. Nah, kelompok kedua, jadi setelah saya sekian lama baru teori ini, baru belajar begitu ya. Ternyata ada kelompok kedua di mana orang-orang yang sudah menemukan kebahagiaan dalam dirinya, sudah menemukan cinta, sudah merasakan bertemu dengan dirinya sendiri, memiliki suatu integritas di dalam bahwa inilah saya, kemudian saya dan kamu sebenarnya tidak berbeda. Dia menemukan rasa cinta dalam dirinya dan benar-benar mengagumi begitu ya, bilang akan hidup, kagumi hidup ini. Dia merasakan energi yang luar biasa yang disebut dengan cinta tadi. Nah, sehingga apa yang ia ingin lakukan adalah ketika dia menemukan identitas bahwa saya ini adalah cinta, atau saya ini adalah suatu kebahagiaan yang juga bersama-sama dengan yang lain dalam satu wadah yang disebut hidup, maka kemudian ia ingin berbagi. Ia ingin membagikan rasa bahagia itu di dalam lewat pekerjaan. Mungkin sering disebut dengan karmin atau karma yoga. Orang-orang yang memang menemukan sudah bertemu dengan rasa bahagia di dalam, dia ingin kemudian mengajak orang lain bahagia dengan cara yang sama, atau mungkin lewat pekerjaan. Sehingga dia tidak lagi berorientasi untuk mendapat. Nah, kalau yang tadi orientasinya adalah mendapat, ya di level ini orang biasanya akan mudah menerima dan senang memberi. Kenapa? Bahkan setiap bekerja pun, dalam pekerjaan pun gairahnya adalah untuk memberi apa yang ada di dalam dirinya. Potensi apa yang ia miliki, potensi apa yang ia kuasai dalam hidupnya, itu yang dia share, itu yang dia bagikan ke orang-orang di sekitar. Nah, lewat pekerjaan itu. Nah, sehingga kalau kita belajar nih untuk menemukan motivasi dalam hidup, kalau kita memiliki rasa takut, ya kemudian melawannya dengan cara bergerak, ini juga suatu motivasi. Tentu ini energi yang besar. Banyak orang sukses secara usaha bilang begitu ya kategorinya. Walau mungkin kebahagiaan tidak sebahagia ketika ia sudah menemukannya di dalam. Ya, pernah juga saya share di video sebelumnya, ketika orang memiliki kesuksesan karena ia takut untuk tidak sukses, maka kesuksesan itu akan menjadi melekat pada dirinya sehingga ia hanya bahagia ketika ia sukses. Dan dia akan takut kehilangan kesuksesan. Nah, ini juga menjadi sumber penderitaan. Pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, jadi coba temukan motivasi diri Anda sendiri saat ini. Setiap orang pasti bisa menemukan rasa cinta di dalam dirinya jika ia terus belajar menggali. Tentu setiap orang juga punya rasa takut. Semoga video ini menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.